Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 kelas Sains Data akan menjelaskan materi mengenai deteksi akan buzzer media sosial menggunakan machine learning berbasis analisis konten Twitter ataupun X. Sebelum melanjutkan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Arya Darussalam. Saya Yusuf Aslam. Dan saya Adi Wisnu. Baik, dan yang merekam adalah Reza Azwan. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kami akan melanjutkan ke materi. Baik, pendahuluan. Mengapa deteksi buzzer itu penting? Yang pertama ada dampak media sosialnya, yaitu penyebaran informasi dan interaksi sosial. Yang kedua ada fenomena buzzer, yaitu akun yang mempengaruhi opini publik di Twitter. Yang ketiga ada masalah buzzer, yaitu memanipulasi opini, hoax, dan polarisasi sosial. Dan yang terakhir itu adalah pentingnya deteksi, menjaga integritas informasi, mengurangi dampak negatif. Baik, tinjauan literatur, definisi dan karakter buzzer. Yang pertama, definisi buzzer adalah akun yang terkoordinasi, tidak autentik dan mempengaruhi opini publik. Yang kedua ada konteks penggunaan. Yang pertama untuk kampanye politik, itu memanipulasi opini. Yang kedua ada pemasaran, yaitu promosi yang agresif. Dan yang ketiga keamanan media sosial yang mengganggu sebuah demokrasi. Baik, akan dilanjutkan oleh Adi Wisnu. Itu ada metode pendekatan deteksi buzzer. Yang pertama fitur statik, menggunakan C4.5 dengan akurasi 88,5%, linear regression 99,68%, naive Bayes 80%. Yang kedua analisis konten, SVM dengan TF-IDF 99%, LSTM dan word to fact, adaptasi jalan kebencian. Yang ketiga ada hybrid dan ensemble, random forest dengan akurasi 98,99% akurasi, tangani data tidak seimbang. Itu ada kategori fitur akun Twitter. Fitur akun Twitter dikategorikan menjadi nilai digit untuk dianalisis, yaitu follower dengan low kurang dari 500 dan tingginya lebih dari 500. Following jika rendah kurang dari 500 dan jika tinggi lebih dari 500. Usia akun baru, jika akun baru berusia 730 hari dan akun lama berusia lebih dari 730 hari. Tentang waktu tweet, yaitu pasif di kisaran 1200 menit dan aktif 1200 menit lebih. Jumlah RR itu non spam di 0,5 dan tidak spam di 0,5. Jumlah non nasional atau sosial. Non sosial jika kurang dari 0,5 dan sosial lebih dari 0,5. Baik, selanjutnya ada Yusuf Aslam. Dan selanjutnya ada fitur penting dan dataset. Fitur efektif deteksi buzzer seperti statistik akun, rasio follower atau following usia, frekuensi tweet, dan ada analisis konten, kemiripan, semantik, sentimen, dan kata kunci. Dan perilaku temporal, pola aktivitas atau burst posting. Dan juga dataset penelitiannya seperti sumber data, Twitter, API atau pemilu Indonesia kampanye bisnis. Ukuran datasetnya seperti 10.000 akun, 3.500 buzzer, 6.500 non buzzer, dan juga penggunaan data split untuk training dan testing model. Dan inilah hasil dari performa algoritma deteksi. Apakah di sini yang paling tinggi yaitu linear regression. Dan kesimpulannya, masa depan deteksi buzzer. Kesimpulannya itu ancaman buzzer seperti manipulasi opini, hoax, polarisasi sosial, dan solusi machine learning seperti deteksi berbasis statistik dan analisis konten. Tantangan adaptasi buzzer, ketidakseimbangan data, dan terakhir penelitian, integrasi statistik dan NLP untuk akurasi Twitter. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada yang tidak mengenakan di hati ataupun ada kekurangan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.